Pulang kerja, Eliza keluar kantornya dengan tergesa-gesa karena saat ini Carissa terus mendesaknya untuk turun. Namun, ia justru bersisipan dengan Kelvin dan Zah begitu lift pribadi dan lift umum yang saling berhadapan di lobi pintunya terbuka bersamaan. Katakan padanya untuk pulang bersama, titah Kelvin pada Zah. Zah mengangguk sambil berjalan mendekat ke arah Eliza. Ia tahu jika bosnya sendiri yang menawarkan, maka saat pegawai lain mendengarnya mungkin akan ada banyak gosip liar yang semakin tak terkendali. Nona Eliza, karena kita memiliki tujuan yang sama, jadi aku akan memberikanmu tumpangan, kata Zah. Fokus Eliza kini justru tertuju pada jari tangan Zah yang sedang mengalami tremor seperti tangan orang tua. Ada bekas memar merah di sela jari jempol dan telunjuk, begitu juga di ruas jari tengah. Itu adalah tempat di mana batang sumpit berada. Zah, ada apa denganmu? Apa kamu sakit? Tanya Eliza. Zah menangkup telapak tangannya dengan telapak kiri. Tidak, aku baik-baik saja, jawab Zah sambil memaksakan senyuman. Ini semua karena ayah dari anakmu. Aku harus menghabiskan sepanjang siang sampai sore memunguti biji kacang hijau dengan sumpit, asteris keluh Zah di dalam hatinya. Tapi kamu terlihat tidak baik-baik saja, kata Eliza. Zah menggelengkan kepala untuk menyanggah. Nona Eliza, jadi bagaimana? Apakah kamu akan ikut dengan mobil kami? Tidak perlu, aku sudah memiliki janji dengan Carissa, jawab Eliza. Zah mengangguk lalu kembali mendekati bosnya yang sudah berada di depan lobi menunggu mobil mereka. Nona Eliza memiliki janji dengan temannya, Carissa, bos, terang Zah dengan hati-hati. Wajah Kelvin berubah muram. Tatapan matanya kemudian tertuju pada mobil di seberang mereka. Carissa sudah menjemput Eliza di depan lobi. Ayo pergi, kata Kelvin sambil masuk ke mobil. Zah menarik napas dalam. Ia pikir bosnya tak akan mengalah begitu saja. Sementara itu, kehadiran Carissa mengalihkan perhatian banyak karyawan pria saat bersandar dengan santai di pintu Rubicon hitam. Dia bukan wanita anggun dengan penampilan seksi yang menarik perhatian, namun ia justru memiliki gaya santai dengan kaos oversize dan topi baseball yang ia kenakan. Meski sebagian wajahnya tertutup topi, wajah cantiknya yang tanpa makeup masih terlihat memesona. Kamu sangat lamban sekali, ejek Carissa begitu Eliza menghampiri dirinya. Ia lalu menyelipkan beberapa lembar kartu nama ke telapak tangan temannya. Jika aku menunggumu lebih lama lagi, aku takut mendapatkan 100 kartu nama dari pegawai pria di sini. Eliza tertawa. Siapa suruh menunggu di luar, padahal kamu bisa menungguku di dalam mobil. Ia lalu membuka pintu mobil. Setelah duduk, Eliza membaca satu persatu 10 kartu nama di tangannya. Wow, keren. Ada staf IT sampai ahli gizi di kantin perusahaan. Kamu ternyata cukup populer, kata Eliza. Carissa menyalakan mobil sambil memutar bola matanya ke arah Eliza. Jika kamu yang berdiri di sana tadi, mungkin kamu akan mendapatkan lebih banyak. Tidak, jika mereka tahu aku seorang ibu tunggal, jawab Eliza sambil menyeringai. Belakangan ini, wanita dengan bau asi lebih digemari, canda Carissa. Bak. Eliza memukul lengan temannya yang sedang menyetir. Aduh. Seru Carissa. Aku sudah tidak memberikan ASI Efrain sejak 1 tahun lebih, kata Eliza. Apakah air susunya hilang jika kamu berhenti menyusui? Tanya Carissa. Berhenti omong kosong, atau aku akan memukul kepalamu alih-alih memukul lengan. Ancam Eliza. Carissa mengatupkan jari telunjuk dan jempol, kemudian menggerakkannya seolah ia menutup resleting mulutnya. Oke, aku akan diam. Aku hanya bercanda tadi. Kemana kita akan pergi sekarang? Restoran Desire. Aku akan bertemu dengan Arka di sana, jawab Eliza. Carissa menggelengkan kepalanya sambil bersiul. Wow, kau hebat.
Setelah menyerahkan putramu, kini kamu berencana menghidupkan kembali romansa dengan mantan suami. Apakah Kelvin setuju? Eliza melirik tajam ke arah Carissa. Wanita yang merasa terancam itu segera mengangkat sikunya untuk melindungi kepalanya. Jangan pukul. Aku akan diam. Eliza masih memberikan tatapan peringatan pada temannya. Setelah mengemudi dalam hening, Eliza akhirnya menjelaskan sendiri tujuannya bertemu dengan Arka. Aku bertemu dengan Arka untuk mengambil dividen saham yang sudah tidak ia bayarkan, kata Eliza. Apa? Jadi pria itu selama ini menggelapkan uang dividen sahammu? Tanya Carissa. Aku tidak tahu ia menggelapkannya atau tidak, tapi ia akan mengembalikannya malam ini. Karena itulah aku tidak bisa menerima ajakanmu makan malam, jelas Eliza. Jadi kamu hanya memperlakukanku sebagai sopir hari ini? Tanya Carissa. Jika kamu mau menunggu, aku akan memesan ruangan tepat di sebelah pertemuanku dengan Arka. Setelah bertemu dengannya, aku akan segera makan malam denganmu, tawaran Eliza. Benarkah? Apakah kamu tak akan menyesal melewatkan makan bersama dengan Arka? Mungkin ini akan menjadi makan malam terakhir bagi kalian. Canda Carissa. Eliza hanya memutar bola matanya ke arah Carissa, yang cukup membuat wanita itu terdiam. Dua wanita itu telah sampai di restoran. Eliza membawa Carissa ke ruangan tepat di sebelah tempat ia dan Arka akan mengadakan pertemuan. Eliza, ketuk dinding 3 kali jika kamu merasa ada yang tidak beres, kata Carissa sebelum temannya pergi ke ruang sebelah. Jangan khawatir, ini restoran. Meski memiliki ruang makan pribadi, tapi tak mungkin orang bisa melakukan kejahatan, jawab Eliza. Baiklah, tapi tidak ada salahnya tetap waspada, tegas Carissa. Saat Eliza sampai di ruang pertemuan, ia melihat Arka sudah berada di dalam. Ia duduk dengan tenang. Jika seseorang belum melihat Kelvin dan ketampanan 3 tuan muda lainnya yang berpengaruh di kota ini, maka mereka akan jatuh cinta dengan wajah tampan pria ini. Duduklah, aku sudah memesan makanan yang menjadi favoritmu. Itu akan disajikan dalam beberapa saat lagi, kata Arka. Apakah kamu sudah membawa apa yang aku minta? Tanya Eliza, mengabaikan perkataan Arka tadi. Arka mengeluarkan sebuah cek dengan jumlah 100 juta dolar. Ia juga membawa dokumen pernyataan penerimaan hasil dividen. Ini jumlah yang besar, kata Eliza setelah melihat nominalnya. Perusahaanku berkembang dengan baik selama 3 tahun ini, jawab Arka. Eliza lalu membaca surat pernyataan, kemudian membubuhkan tanda tangannya. Setelah itu, ia memasukkan cek itu ke dalam tasnya, bersiap untuk pergi. Makanan akan segera disajikan, kenapa kamu harus tergesa-gesa? Tanya Arka. Aku sudah memiliki janji makan malam dengan Carissa. Selamat malam, kata Eliza. Eliza pergi meninggalkan Arka. Ekspresi wajah Arka muram setelah wanita itu pergi. Ia kemudian tersenyum mengejek. Sepertinya kamu tidak memiliki sedikit saja jejak rasa untukku. Jika saja aku melihat tatapan penuh kasihmu yang sama seperti saat kita menikah dulu, mungkin aku tak akan sejahat ini, asteris batin Arka. Beberapa saat kemudian, Nora mendorong pintu ruang pribadi ketika Arka masih duduk di dalam, menatap deretan makanan di atas meja yang baru saja selesai disajikan oleh pramusaji. Dia sudah menandatanganinya. Tanya Nora sambil meraih dokumen di atas meja. Apakah benar kamu bisa memalsukan dokumen jual beli saham dengan dokumen ini? Tanya Arka. Nora mengangguk. Mereka mengatakan printout tulisan ini tidak permanen dan bisa dihilangkan. Setelah itu, mereka akan mengganti isinya dengan perjanjian jual beli saham. Aku tidak tahu ada hal seperti itu, kata Arka. Mereka adalah kelompok rahasia dan terorganisir. Tidak banyak orang yang tahu, jelas Nora. Bagaimana jika Eliza mengajukan tuntutan? Tanya Arka. Dia sudah menerima uangnya dan menandatangani ini.
Ia juga tidak memiliki bukti tentang kebohongan kita. Semua akan baik-baik saja, jawab Nora. Nora duduk dengan suasana hati yang terangkat, lalu mulai makan menu di meja, sementara Arka tidak menyentuh makanan itu sama sekali. Eliza, maaf. Lagi pula, kamu telah memiliki Kelvin sekarang dan melahirkan anaknya. Kamu tak akan kekurangan uang dalam hidupmu, asteris batin Arka, mencoba mengurai kegelisahan yang terus menggerogoti hatinya karena rasa bersalah. Saat Eliza baru saja masuk ke ruang pribadi di sebelah dan telah menunggu makanan mereka datang, tiba-tiba seorang pria dengan jas rapi datang mengetuk. Nona Eliza, Tuan Tua Wilson mengundang Anda untuk datang makan malam ke rumahnya, kata pria itu. Seketika, gerakan Eliza yang baru saja akan mengambil lauk membeku. Sementara itu, Carissa justru menyeringai. Wah, keren. Bahkan kakek Kelvin mengajakmu makan malam ke rumahnya, kata Carissa. Eliza memutar bola matanya pada Carissa, yang justru tersenyum padahal ia akan berakhir makan malam sendiri jika ditinggalkan. Seperti yang Anda lihat, saya sudah memiliki janji makan malam dengan temanku, kata Eliza. Carissa menyenggol lengan temannya. Tidak baik menolak undangan yang lebih tua. Aku baik-baik saja makan sendiri. Jika tidak habis, aku akan membungkusnya. Benarkah kamu tidak apa-apa? Tanya Eliza. Carissa mengangguk sambil menggerakkan telapak tangannya agar Eliza pergi. Wanita itu pun berdiri dari tempat duduknya. Kalau begitu, aku memiliki hutang satu makan malam denganmu. Tentu, aku akan mengingatnya, jawab Carissa. Eliza pergi bersama sopir itu menuju mobil yang telah terparkir di depan restoran. Saat ia masuk, sopir itu mendapatkan panggilan telepon dan segera mengangkatnya. Ya, Tuan Tua Wilson, aku sedang membawa Nona Eliza untuk makan malam keluarga, kata sopir. Setelah menjawab, sopir itu berjalan mengitari depan mobil, lalu masuk ke kursi pengemudi. Saat mobil pergi, Arka melihat apa yang terjadi barusan dengan tatapan mata menyala. Dia tak mengira hubungan Eliza dengan keluarga Kelvin begitu dekat. Selama ini, ia masih menyimpan kepercayaan bahwa meski Eliza bisa bersama Kelvin, pada akhirnya ia hanya akan menjadi wanita tanpa status karena sangat tidak mungkin keluarga Kelvin menyetujui Eliza yang janda dan bukan dari kalangan berpengaruh. Apa yang kamu lihat? Tanya Nora saat menghampiri Arka. Ia baru saja selesai menjawab panggilan orang tuanya, jadi tak melihat kejadian sebelumnya. Bukan apa-apa, ayo pergi. Jawab Arka. Di ruang pribadi, Carissa menghubungi kakaknya setelah Eliza pergi. Kakak di mana? Tanya Carissa begitu panggilan terhubung. Aku masih di kantor. Apa yang terjadi? Tak biasanya kamu meneleponku, jawab Winston. Apakah kakak sudah makan malam? Jika belum, aku akan ke sana mengantar makan malam, dan mari kita makan bersama, tawaran Carissa. Winston menatap kotak take away makan malam yang baru saja dipesankan oleh sekretarisnya. Kotak itu masih ada di depan meja dan hampir saja akan ia buka. Aku belum makan, jawab Winston. Baik, tunggu sebentar lagi. Aku akan mengantar makan ke sana, kata Carissa. Carissa segera meminta pelayan untuk membungkus makanan yang ada di meja. Sementara itu, di kantor, Winston memanggil sekretarisnya untuk datang. Kotak makan ini ambil saja untukmu, kata Winston. Apakah aku memesan yang salah dan tidak sesuai dengan selera Anda? Tanya sekretaris itu dengan hati-hati, takut telah membuat kesalahan dalam memesan makanan bosnya. Tidak apa-apa, hanya saja adikku akan datang untuk membawa makan, jelas Winston. Terima kasih, Tuan, kata sekretaris sambil mengambil kotak makan di meja. Setelah keluar kantor, ia menyeringai karena mendapatkan take away makanan yang tadi ia pesankan di salah satu restoran ternama. 15 menit kemudian, Carissa telah sampai di kantor Winston. Saat sampai di lobi, dia berpapasan dengan Nicole yang baru saja akan pulang.
Wah, aku tak menyangka kamu akan datang ke kantor. Apakah kamu menyesal tidak bisa bekerja di sini? Jika kamu mau, aku bisa saja menjadikanmu salah satu staf bawahanku, ejek Nicole. Carissa menaikkan kotak makan yang ia bawa hingga ke depan wajah Nicole. Apa kamu tidak melihat ini? Aku datang membawa makan malam untuk kakak. Tangan Nicole menggeser kotak makan itu dengan wajah mengerut. Siapa yang tahu maksud sebenarnya kedatanganmu? Terserah apa katamu, kata Carissa. Setelah mengatakan itu, Carissa menuju ke dalam lift dan meninggalkan Nicole yang mengepalkan tinjunya. Jika Winston menikah, aku yakin Carissa tak akan lagi menghantui kakak kandungku. Sepertinya aku harus merayu ayah agar mengatur pernikahan bisnis untuknya, batin Nicole. Setelah menemukan ide itu, kini ia mengulas senyum setelah merasa kesal. Beberapa saat kemudian, Carissa sampai di kantor Winston. Sekretaris sudah mengenalinya, jadi ia bisa masuk dengan mudah. Begitu masuk, ia melihat Winston masih sibuk menatap layar laptop dan tampak serius. Carissa lalu duduk di sofa depan meja kerja dan menata kotak makan di atas meja depannya. Cuci tangan kakak lebih dulu, kata Carissa saat Winston mulai berdiri dari tempat duduknya. Winston pergi ke kamar mandi pribadi yang ada di kantornya. Setelah itu, ia menyingsingkan lengan ke mejanya dan mulai duduk. Kamu memesan banyak makanan. Tapi ini semua bukan makanan favoritku. Apakah kamu lupa makanan kesukaanku? Tanya Winston. Semula aku makan malam dengan Eliza, namun sebelum mulai, sopir tuan tua Winston menjemput Eliza untuk makan malam di rumah mereka, jelas Carissa. Jadi kamu baru mengingatku karena telah ditinggalkan? Tanya Winston kesal. Semula ia mengira adiknya mengkhawatirkan dirinya, namun sepertinya itu hanya angan-angannya. Jangan marah, Kak. Bukankah itu tidak buruk? Itu berarti kakak adalah orang pertama yang aku ingat saat kesepian, kata Carissa. Winston mengulas senyum sambil menjentikkan jari telunjuk ke kening Carissa. Kamu pandai bermulut manis. Dua orang itu mulai makan dengan tenang. Setelah makan, Carissa mulai mengeluarkan 10 kartu nama yang ia dapatkan tadi di depan kakaknya. Lihatlah, aku mengumpulkan 10 kartu nama hanya dengan berdiri di depan lobi perusahaan Eliza. Ternyata adikmu ini masih memiliki pesona, kata Carissa dengan tertawa renyah. Coba lihat, Kak. Menurutmu, siapa yang bisa kuajak kencan buta? Wajah Winston mengerut dalam sekejap. Ia lalu meraih kartu nama yang terjajar di meja, lalu membuangnya ke sampah. Kenapa kakak membuangnya? Tanya Carissa dengan ekspresi wajah yang kaget. Pria yang dengan mudah memberikan kartu nama pada perempuan yang baru ia temui, maka mereka bukan tipe pria yang setia. Saat kamu menjalin hubungan, bisa saja dia melakukan hal itu di belakangmu dengan memberikan kartu nama pada wanita menarik lain. Jelas Winston. Carissa mengerucutkan bibirnya. Belum tentu kamu berakhir menjadi pasangan kekasih. Bisa saja hanya berteman. Bahkan dalam pertemanan, kamu juga harus memilih orang yang baik. Ada banyak bajingan di luar sana. Tegas Winston. Baiklah, jangan terus mengomel. Lagi pula, aku sudah berkeliling dunia dan melihat banyak karakter orang. Aku tak akan begitu mudah untuk dibodohi. Oh ya, apakah kakak masih harus lembur? Jika ya, maka aku akan pulang lebih dulu, kata Carissa. Tidak, aku sudah hampir selesai. Mari kita pulang bersama, jawab Winston. Kakak, aku memiliki keyakinan bahwa apartemen Eliza akan kosong dalam waktu dekat. Daripada tak berpenghuni, bolehkah aku pindah ke sana? Tolong bantu aku membujuk ibu, pinta Carissa. Tinggal di rumah keluarga Len membuatnya sesak. Nicole selalu membuat gara-gara dengannya seolah Carissa tinggal untuk merebut milik wanita itu. Tak hanya itu, sikap dingin ayah angkatnya membuat ia merasa tidak nyaman. Hal yang membuat Carissa bertahan di sana hanya karena ibunya yang menahannya.
Tetap tinggal di rumah. Kamu tahu kesehatan ibu memburuk, jawab Winston. Carissa menarik napas dalam sambil mengerucutkan bibirnya. Sementara itu, Eliza sudah sampai di rumah besar keluarga Kelvin. Begitu masuk halaman, ia melihat banyak lampu hias dinyalakan seolah rumah ini sedang mengadakan festival. Apakah selalu banyak lampu hias dinyalakan di malam hari? Tanya Eliza. Tidak, ini semua karena tuan kecil ada di sini, jadi nyonya dan tuan tua meminta agar rumah terlihat lebih hidup dan indah, jawab sopir saat membukakan pintu untuk Eliza. Eliza mulai merapikan bajunya sebelum masuk ke rumah. Ia menarik napas dalam beberapa kali, namun rasa gugup masih memenuhi dadanya. Ini adalah kali pertama ia bertemu dengan kakek Kelvin, dan ia tidak tahu seperti apa karakter pria tua ini. Nona, silakan masuk. Nyonya dan yang lainnya sudah menunggu Anda, kata pembantu begitu membukakan pintu. Terima kasih, jawab Eliza. Eliza diantar masuk ke ruang makan. Di sana, mereka sedang menyaksikan seorang master chef di kota ini melakukan live masak di depan mereka. Efrain sangat antusias dan bahkan memberikan tepuk tangan ketika melihat sebuah kue mengeluarkan kabut. Kamu sudah datang, kata Diana saat melihat Eliza. Maaf membuat kalian menunggu, jawab Eliza. Baru saja dimulai, jadi tidak begitu terlambat. Duduklah, kata Diana. Diana membawa Eliza ke tempat duduknya. Efrain langsung menoleh ke arah ibunya dengan senyum cerah. Mommy, chef membuat atraksi masak yang hebat, kata Efrain. Iya, Mommy harap tidak terlambat untuk menyaksikan yang lain, jawab Eliza. Setelah menjawab putranya, Eliza menundukkan kepala, menyapa Lily dan pria tua tampan yang duduk di sebelah putranya. Selamat malam, maaf datang tanpa membawa apapun. Eliza tahu bahwa tidak sopan untuk datang ke rumah orang tua tanpa membawa buah tangan, tapi karena ia dijemput mendadak, maka tak ada yang bisa ia lakukan kecuali datang dengan tangan kosong. Apa yang kamu katakan? Justru kamu telah datang dengan memberi hadiah terbesar untuk kami, jawab kakek Kelvin. Ayo duduk dan makan bersama kami. Putramu sejak tadi mencari ibunya. Eliza tersenyum dan baru kemudian duduk. Tepat di sebelahnya ada Kelvin yang duduk dengan tenang. Ia tampak tak terpengaruh sama sekali dengan kedatangan Eliza. Sementara itu, Efrain duduk di antara kedua kakek dan neneknya. Apakah kamu kecewa makan malam reuni dengan mantanmu gagal? Tanya Kelvin tanpa menatap Eliza. Eliza melirik ke sebelahnya dengan alis mengerut. Aku curiga, mungkin bukan tuan tua yang sebenarnya mengundangku untuk datang makan malam ke sini. Kelvin menoleh ke arah Eliza dan mendekatkan wajahnya ke telinga wanita itu. Memang bukan, tapi aku hanya butuh memancing Efrain agar meminta ibunya datang. Dua orang tua itu akan mewujudkan apapun yang keluar dari mulut cicitnya. Eliza memberikan tatapan sinis pada pria licik di sebelahnya. Jika tahu ini semua hanya trikmu, maka aku tak akan datang, kata Eliza dengan suara yang lirih. Kelvin hanya menaikkan sudut bibirnya sambil kembali makan menu pembuka mereka. Ia baru saja diberi tahu anak buahnya tadi bahwa Eliza tidak benar-benar berkencan makan malam dengan Arka. Dia memiliki janji temu dengan Arka di sana. Wanita ini menggunakan Carissa untuk mengelabuiku. Tapi pada akhirnya, ia tetap gagal makan malam reuni dengan mantannya, batin Kelvin. Makan malam itu berlangsung 1 jam dengan menampilkan 4 menu yang dibuat secara langsung di depan mata mereka. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang keluarga. Kalian berdua, tinggal saja di rumah ini mulai sekarang, kata tuan tua, yang terdengar seperti perintah dan bukan penawaran. Saya tidak bisa. Saya memiliki rumah dan kerabat lain yang tinggal bersamaku. Tapi jika tidak keberatan, bisakah aku datang untuk mengunjungi Efrain atau membawanya tinggal denganku sesekali? Tawar Eliza.
Punggungnya berkeringat dingin menatap pria yang tampak begitu dominan meski sebagian besar rambutnya memutih. Kerabatmu ada di sini sekarang. Jadi kalian bertiga bisa tinggal di rumah ini. Lagi pula, wanita itu adalah pengasuh Efrain selama ini, kata tuan tua. Saat pria tua itu mengatakan hal tersebut, Diana telah membawa masuk Berta yang telah dijemput oleh sopir tuan tua. Wajah Berta menunjukkan dengan jelas bahwa ia sedikit kebingungan. Kelvin sementara itu menyeringai. Ia memiliki pemikiran bahwa jika Eliza tinggal di sini, maka tentu saja wanita ini akan tinggal satu kamar dengannya. Aku tidak percaya kakek begitu murah hati, batin Kelvin. Hanya saja, angan-angan itu retak beberapa saat kemudian oleh ucapan neneknya. Jangan khawatir. Kami memiliki banyak kamar tamu. Kamu akan tinggal di kamar itu. Sementara Efrain sekarang sudah memiliki kamarnya sendiri. Efrain menyahut dengan suara renyah. Mommy, nenek membuatkan kamar bertema galaksi untukku. Nanti aku akan mengajakmu berkeliling ke kamarku. Eliza tersenyum kaku menjawab pertanyaan anaknya. Sementara Kelvin memutar bola matanya ke arah neneknya dengan wajah tidak senang. Kurasa tinggal di kamar bersama akan membuat Efrain merasakan bahwa ia benar-benar memiliki keluarga yang lengkap sekarang, kata Kelvin. Lily menatap putranya dengan mengejek. Mari kita lihat berapa lama kamu akan bertahan. Kami sengaja membuat ia terus berada di dekatmu, tapi sayangnya itu akan menjadi siksaan untukmu karena tak bisa menyentuhnya, ejek Lily dalam hati. Sayang sekali, kita adalah pasangan tua yang kuno. Di rumah ini dilarang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan, kata Lily. Kelvin bergumam lirih karena tak mau putranya mendengar perkataannya. Menurutmu bagaimana Efrain bisa tercipta? Itu hal berbeda. Mulai sekarang, kamu tak akan membiarkan kesalahan yang sama terulang, tegas Lily. Efrain menatap neneknya. Ia tak mendengar percakapan terakhir nenek dan ayahnya, tapi ia memiliki rasa penasaran. Nenek, bukankah orang tua biasanya tinggal di kamar yang sama? Seperti itulah yang aku lihat di film anak atau bahkan kartun. Kelvin menyeringai. Kerja bagus, anakku. Lily mengusap lembut rambut cicitnya. Belum bisa untuk saat ini karena orang tuamu belum menikah secara resmi. Efrain lalu menatap pria tampan yang mirip dengannya. Daddy, kenapa tidak menikahi Mommy secara resmi? Wajah Kelvin langsung kaku mendengar hal itu. Baru saja ia memuji anaknya di dalam hati, namun kini anak ini justru membuat ia terpojok. Sementara itu, kakek dan nenek Kelvin tampak mengulas senyum dengan apa yang dialami oleh Kelvin. Daddy, desak Efrain. Sayang, butuh banyak persiapan untuk menikah. Pesta besar membutuhkan banyak waktu dan perencanaan. Lalu, buket bunga pengantin butuh ditanam sendiri dari bibit hingga berbunga, jawab Kelvin. Apakah buket bunga pengantin tidak bisa dibeli? Tanya Efrain polos pada kebohongan ayahnya. Tidak, bunga pernikahan harus ditanam sendiri, kata Kelvin. Lily ingin memukul kepala Kelvin yang membodohi cicitnya, namun gerakan tangannya terhenti oleh jawaban Efrain. Rumah kakek buyut memiliki halaman yang luas. Aku akan menanam bunga untuk buket kalian mulai besok, kata Efrain.